Pace-mace, sekarang di Indonesia ada sekitar 37,5% anak umur kurang dari 5 tahun mengalami stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal pada anak kurang dari 2 tahun akibat kekurangan gizi yang berlangsung lama dari mulai kehamilan hingga bayi berusia 24 bulan. Stunting bisa dialami oleh keluarga yang mampu dan keluarga yang kurang mampu dari segi sosial dan ekonomi. Jika jumlah anak stunting semakin banyak, maka akan mempengaruhi kualitas generasi muda Indonesia di masa mendatang. Termasuk, Tong di Papua Barat juga memiliki anak stunting. Dan untuk menurunkan stunting sekaligus cegah supaya Tongpu anak yang akan lahir jangan kena stunting, maka tahun 2022, Tong fokus di beberapa distrik di Kabupaten Teluk Bintuni. Antara lain, Distrik Bintuni, Manimeri, Babo, Aroba, Arandai, Tomu, Sumuri, dan Distrik Wamesa. Gejala stunting baru dapat terlihat ketika balita, tetapi dapat dimulai sejak bayi masih dalam kandungan. Hal ini berhubungan erat dengan nutrisi ibu, yang ketika hamil kurang mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga cenderung melahirkan anak dengan kondisi yang kurang gizi. Kemudian, saat lahir, bayi tidak mendapat ASI eksklusif dengan jumlah yang cukup dan seimbang ketika 6 bulan ke atas. Yang kedua adalah cara pemberian makanan yang tidak bervariasi dan tidak mengandung gizi seimbang. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan lingkungan. Sanitasi rumah tangga yang kurang baik akan menimbulkan diare dan infeksi cacing usus yang menyebabkan perubahan pada usus kecil karena kurangnya fasilitasi sanitasi dasar. Pace-mace, mari Tong lihat ciri-ciri anak yang mengalami stunting. Yang pertama, tubuh lebih pendek dan berat badan lebih rendah dari anak seusianya. Yang kedua, usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam dan tidak melakukan kontak mata. Yang ketiga, kesulitan belajar. Yang keempat, wajah kelihatan lebih muda dari anak seusianya. Yang kelima, jika besar, mudah mengalami kegemukan. Ada beberapa risiko kesehatan pada anak stunting. Yang pertama, otak kurang berkembang sehingga berbahaya untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, kemampuan belajar yang rendah. Yang ketiga, buruknya prestasi di sekolah. Yang keempat, kesulitan mendapat pekerjaan saat dewasa sehingga mengurangi pendapatan. Yang kelima, memiliki risiko yang besar untuk terkena penyakit kronis terkait gizi seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas, bahkan kematian dini. Yang keenam, stunting dapat menurun pada generasi berikutnya yang disebut siklus kekurangan gizi antar generasi. Yang ketujuh, ketika dewasa, wanita stunting memiliki risiko lebih besar mengalami komplikasi selama persalinan karena panggul mereka lebih kecil dan risiko melahirkan bayi yang berat badan sangat rendah. Pencegahan stunting dapat dicegah melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Nah, BKKBN punya tugas untuk mencegah agar tidak terlahir bayi stunting di masa yang akan datang dengan cara: yang pertama, pendidikan kesehatan reproduksi bagi para remaja melalui PIK remaja dan mahasiswa, sehingga remaja menjadi generasi berencana yang dapat menghindari seks bebas dan menghindari pernikahan dini. Yang kedua, bina keluarga balita untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan orang tua serta anggota keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2,5 tahun. Selain itu, stunting juga dapat dicegah melalui perencanaan kehamilan sehat, yaitu jangan hamil di bawah usia 20 tahun dan di atas 35 tahun. Atur jarak kehamilan ideal antara 3-5 tahun agar bayi mempunyai waktu yang cukup untuk diberikan asupan gizi seperti ASI eksklusif dan MPASI. Usahakan ibu jangan hamil bila sedang menderita penyakit seperti TORS, hepatitis B, ginjal, kanker, epilepsi, HIV/AIDS, dan lain-lain. Jika terlanjur hamil, periksalah kehamilan secara rutin pada tenaga kesehatan. Mari kita bersama cegah supaya tumpu anak yang akan lahir terkena stunting.